Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdil mukhtari madana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fil millah salatan salaman da'imain bidawi mulkillah wa ala washabihi ma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dari berbagai puji, baik makhluk yang ada di dunia maupun yang di langitnya, dan berbagai makhluk yang tercipta baik di alam nyata ataupun alam gaibnya. Salawat dan salam marilah kita panjatkan pada Sayyidina Muhammad yang mana semoga kita diberikan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya Deden Suryana akan sedikit memaparkan atau tentang meyakini hari akhir atau hari kiamat dan mengakhiri kebiasaan buruk. Yang mana di dalamnya terdapat ada 6 poin. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu pengertian beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti akan datang dan seluruh umat manusia akan kembali dibangkitkan dari alam kubur untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hakim yang maha adil. Namun terlepas oleh itu semua, bahwasannya iman itu menurut Imam Al-Jurjani dalam kitab Al-Takrifat, iman menurut bahasa adalah membenarkan dengan hati, namun iman menurut syariat adalah meyakini dengan hati dan mengikrarkan dengan lisan. Jadi dua hal yang harus saling berkesinambungan dan saling berkontribusi dalam peneguhan keimanan seseorang atau seorang hamba. Yang mana terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya dan bahwasanya Allah membagikan semua orang di dalam kubur. Hal ini merupakan suatu peristiwa yang menjadi salah satu alasan terjadinya kiamat, yaitu adalah hari pembalasan. Karena menurut Al-Habib Syed Alwi Al-Maliki, bahwa seseorang itu akan diberikan ganjaran apa yang telah diperbuatnya, bahkan apa yang telah diniatkannya. Selanjutnya, macam-macam hari akhir beserta tanda-tandanya. Yang mana hari akhir ini terbagi dua. Yang pertama, kiamat sugro, yaitu peristiwa yang terjadi pada alam termasuk manusia, seperti matinya seseorang, terpisahnya jasmani dengan rohani, atau peristiwa-peristiwa yang sering terjadi di sekeliling kita seperti gempa bumi, banjir, longsor, dan peristiwa-peristiwa lainnya yang dapat menimbulkan kematian hanya sebagai makhluk. Ini merupakan salah satu atau hal yang bisa dikatakan kiamat sugro. Kemudian salah satu tanda-tanda kiamat sugro. Nah, di sini merupakan kiamat sugro yang dimaksud di sini adalah kiamat sugro. Kalau kita bisa dibilang pra kiamat gitu, sebelum kiamat besar. Ini adalah tanda-tanda sebelum kiamat besar. Yang pertama, diutusnya Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, yang mana beliau bersabda, buistu ana wasatu kataini wasaro bisababati wal wusta. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi, yang artinya jarak diutusnya aku dengan hari kiamat itu hanya seperti 2 jari. Beliau sambil mengisyaratkan menunjuk jari telunjuk dan jari tengah yang berdempetan. Yang kedua, penggembala kambing berlomba dalam kemegahan bangunan. Kalimat ini merupakan suatu kalimat majaz yang mana pada hari akhir nanti seorang manusia, seorang hamba akan berlomba-lomba mengejar dunia dan meninggalkan akhirat, seperti yang dikatakan Al-Imam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitab Dakwah Utamanya, bahwasanya seorang nanti itu akan lebih terpacu pada bid'ah ma'zumah, yang mana bid'ah tersebut mengandung unsur keduniaan dan ingin menguasai dunia sebanyak-banyaknya tanpa merasa puas. Yang ketiga, lenyapnya ilmu pengetahuan agama dan meluasnya kebodohan. Akan tiba saatnya bahwasannya orang yang mengatakan salah itu ketika dikatakan benar
dan orang yang benar itu dikatakan salah. Namun oleh karena itu dan terlepas dari itu semua, pemikiran tetaplah pemikiran yang tidak pernah bisa dipenjarakan. Yang keempat, merajalelanya minuman khamar dan praktek perzinaan yang terang-terangan. Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga kita diraksa dari perbuatan buruk. Selanjutnya, kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta dengan segala isinya, termasuk bumi, langit, matahari, bintang, dan planet kehilangan gaya gravitasi sehingga saling bertabrakan, dan inilah salah satu penyebabnya atau hal yang akan terjadinya di kiamat besar atau kiamat kubro kelak. Adapun ayat Al-Quran tentang keadaan ketika hari kiamat itu terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 1-2 yang artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar atau dahsyat. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya. Kemudian tanda-tanda hari kiamat. Nah, ini merupakan tanda-tanda kiamat kubro. Yang pertama, munculnya kabut atau dukhan. Yang kedua, munculnya Dajjal. Yang ketiga, munculnya Dabbah. Yang keempat, terbitnya matahari dari barat. Yang kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima, munculnya Isa bin Maryam. Yang keenam, adanya 3 gerhana di timur. Yang ketujuh, gerhana di barat. Yang kedelapan, gerhana di Jazirah Arab. 9, selanjutnya adanya api yang muncul dari Yaman kemudian mengiring manusia menuju ke tempat berkumpul. Hal ini dikatakan oleh Bahrul Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib halaman 423. Selanjutnya, peristiwa yang terkait dengan hari akhir atau peristiwa yang terjadi ketika hari akhir itu telah selesai. Yang pertama adalah Yaumul Barzah, alam kubur, atau bisa dikatakan alam pemisah baina dunya wal akhirah, antara alam dunia dengan alam akhirat. Alam barzah merupakan alam kubur merupakan batas antara alam dunia dan alam akhirat. Setiap manusia akan mengalami masa dirinya berada di alam kubur atau alam barzah. Dalam alam kubur bersifat sementara, yaitu menunggu datangnya hari kiamat yang kemudian dibangkitkan dan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang telah meninggal terlebih dahulu dan mendahului kita, mereka terdapat ada yang mendapatkan nikmatnya kubur dan ada yang mendapatkan sisanya kubur. Terdapat suatu keterangan dalam kitab Imam Abdullah bin Thahir, Al-Habib Abdullah bin Thahir, bahwasannya barang siapa membacakan kalimat ini ketika masuk makam atau memasukkan mayit dalam kubur, maka insyaallah dari masuknya kubur mayit dalam kubur tersebut sampai kiamat tidak akan disiksa. Yang mana kalimatnya, Allahumma biyaki Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad an la tu'adzib hadzal mayit. Yang kedua, Yaumul Bas atau hari kebangkitan. Hari kebangkitan artinya hari kebangkitan manusia dari alam kubur menuju ke padang mahsyar. Yaumul Bas terjadi setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua kalinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yasdurun nasu astatan liyaru a'malahum. Artinya pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam supaya diperhatikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Quran surat Al-Zalzalah ayat 6.
Dan peristiwa yang akan kita alami yang ketiga adalah yaumul mahsyar. Ketika dibangkitkan, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar dengan tanpa iuh-iuh dan kecuali iuh-iuhnya Allah atau payungnya Allah, payung keridhaan Allah. Karena tuba liman kana tarkud dunya qablan taruktuhu wa bana kubrahu qabla yadkhalahu wa yardani yalgah. Nah, salah satu 3 hal yang harus kita lakukan dan jika kita ingin mendapatkan payungnya Allah di padang mahsyar itu meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan kita. Dan inilah salah satu kuncinya. Dan mencari ridho Allah sebelum kita bertemu dan mempersiapkan diri sebelum kita masuk dalam kubur. Maka insya Allah di padang mahsyar kita akan diberikan kemudahan baik itu dalam keadaannya yang bermacam-macam, dan insya Allah kita dalam keadaan yang orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang ada berada dalam benderanya Rasulullah, orang-orang yang berada dalam mahabbahnya Rasulullah. Yang keempat, yaumul hisab. Yaumul hisab atau hari perhitungan amal. Artinya hari perhitungan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Ketika dilaksanakan hisab ini, yang berbicara bukanlah mulut tetapi semua anggota badan yang menjadi saksi, sehingga tidak ada satupun perbuatan yang terlepas dari perhitungan Allah. Seperti dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semoga Allah meraksa kita semua dan mengampuni segala dosa kita semua dan memberikan buku amal kita dengan buku amal yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya Yaumul Mizan, yang mana Yaumul Mizan ini artinya hari penimbangan amal baik dan buruk manusia. Kata gitu ada sirot ataupun jembatan, yaitu jalur penentu setiap manusia setelah dihisab dan ditimbang amal baik dan buruknya. Pada tahap ini manusia akan ditentukan masuk neraka atau masuk surga. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, kelak setelah hari kiamat akan mendapatkan syafaat berupa kemudahan dan keringanan dari berbagai kesulitan yang dihadapi manusia di hari kiamat nanti. Dan yang keenam adalah syirat. Syirat adalah jembatan yang dipasang di atas neraka jahanam dengan jalan yang sangat menakutkan, dan semua manusia akan melewatinya untuk menuju ke surga. Seperti yang dikatakan dalam kitab Muhtarul Hadis kalau nggak salah, bahwa tidak akan pernah dan tidak akan dulu dibuka pintu surga sebelum Sayyidina Muhammad datang untuk membuka pintu surga. Begitupun syirat, tidak akan ada yang lebih dulu melewati syirat kecuali umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketujuh, surga atau neraka. Surga adalah tempat mulia yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa pada hari kiamat nanti. Di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir, kamar-kamar yang megah, dan istri-istri yang cantik. Di dalamnya terdapat apa saja yang diinginkan oleh jiwa dan disenangi oleh mata memandang. Kenikmatannya tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar dengan telinga, dan tidak pernah terdetik oleh hati manusia. Adapun neraka adalah tempat azab atau siksa yang Allah sediakan untuk orang-orang kafir dan orang yang berbuat maksiat. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Hikmah beriman kepada hari akhir, menyadari semua makhluk akan rusak dan akan ada kehidupan yang abadi di akhirat. Menyadari bahwa seluruh kehidupan manusia baik ataupun buruk akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan sikap disiplin dalam beribadah hanya kepada Allah, memberikan ketenangan dan ketenteraman dalam kepasrahan, hati bertawakal dan berserah diri, dan melihat Allah dalam batin. Mengendalikan diri agar tidak mudah terpengaruh dengan keindahan dunia dan lebih-lebih untuk mengutamakan kepentingan akhirat. Kesimpulannya, mengimani hari akhir merupakan salah satu upaya kita dalam mengakhiri segala kebiasaan buruknya. Karena dengan mengimani hari akhir, kita juga mengimani segala perbuatan buruk kita akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak, dan selalu mempersiapkan diri dengan melakukan kebaikan